Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 70 ya. Yaitu kita membahas tentang beramal ikhlas. Kalau kemarin kita membahas hidup sederhana ya. Yang mana hidup sederhana kemarin itu hidup boros itu kemarin dalam Al-Qur'an dikatakan innal mubadzirina ikhwanus syayatin. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu rabbi kafur, dan setan itu adalah kepada Tuhannya itu ingkar. Berarti kalau kita boros, berarti kita juga ingkar kepada Tuhan ya, pada Allah. Karena hidup sederhana itu adalah perintah Allah, perintah agama. Kalau kita hidup sederhana maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau sebaliknya kita berarti mendapatkan dosa. Kalau hidup boros itu, karena mendekatkan kepada kekufuran, kerusakan. Baiklah anak-anak, kita lanjut yaitu beramal ikhlas ya. Silakan dibaca dulu halaman 70. Ikhlas maknanya adalah bersih ya, bersih dari ya. Jadi orang yang ikhlas itu silakan dibaca dulu. Contoh di sini adalah Pak Ahmad memberikan tanpa mengharapkan balasan apapun. Semata-mata dia menolong itu, membantu itu hanya menjalankan perintah Allah. Itulah orang-orang yang ikhlas. Jadi dia bersedekah, dia membantu orang, dia mengerjakan apapun itu semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Itulah orang-orang yang ikhlas ya. Tidak mengharapkan balasan dari apapun, dari siapapun gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslim. Sungguhnya Allah tidak melihat atau menilai kepada bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Nah, ini hadis mengajurkan atau mengharuskan kita senantiasa berikhlas ya. Karena Allah tidak melihat fisik kita. Tidak melihat bentuk tubuh kita mau ganteng mau jelek. Tidak melihat sedekah kita mau banyak mau sedikit gitu ya. Yang penting ikhlas. Banyak juga kalau tidak ikhlas ya percuma. Begitu juga belajar kita ya. Banyak juga kalau tidak ikhlas percuma. Ada belajar yang tidak ikhlas. Jadi tadi itu orang yang ikhlas itu dia itu hanya dalam hatinya itu melaksanakan perintah Allah. Mau entah itu dia bekerja, mau membantu orang, dia belajar, dia apapun. Jadi ikhlas ini umum sekali, bukan hanya berkaitan dengan membantu orang dan sedekah saja, tapi dalam segala hal ya, dalam segala hal kehidupan kita. Kita menjalani hidup ini dengan ikhlas. Ada yang tidak ikhlas, yaitu orang-orang yang selalu mengeluh dengan keadaan. Itu namanya tidak ikhlas terhadap kehidupan ya. Contoh dia dapat gaji sedikit masih aja menggerutu sama orang ya. Saya susah, saya ini itu, saya kurang ini, kurang itu. Saya diomongin ini, diomongin itu. Itu namanya tidak ikhlas. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu yang pertama dalam melakukan hal apapun, dia semata-mata melaksanakan perintah Allah dan juga menerima ya apapun takdir Allah setelah dia usaha ya. Setelah dia usaha maksimal gitu ya. Itulah. Jadi Allah melihat keikhlasan hati kita ya. Amal sedikit kalau ikhlas
apalagi kalau banyak, harus banyak dan juga ikhlas. Selanjutnya adalah yang kedua adalah ikhlas beramal. Tadi apa? Nah, pengertian ikhlas ya. Kemudian sekarang ikhlas beramal. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang penting itu adalah agama yang lurus. Jadi kita tidak diperintahkan apa-apa, yaitu hanya ini, kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati semata-mata karena menjalankan agama. Jadi ikhlas ini berarti ini menjelaskan tentang apapun itu harus ikhlas ya. Dan itu kita beribadah, bekerja, semuanya. Kalau kita segala hal apapun kita harus ya. Kalau mengerjakan apapun kita dengan ikhlas, kebaikan dengan ikhlas, setelah itu bekerja, belajar, semuanya senantiasa mengikuti aturan Allah dan dengan cara ikhlas, maka semua akan menjadi nilai ibadah. Baiklah, ini aja mungkin penjelasannya ya anak-anak. Untuk tugasnya adalah tulis ini surat Al-Bayyinah ayat 5 beserta artinya di bawahnya itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ini ayat 5 ini bersama artinya. Kemudian juga ditulis di sini adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Ya, antara lain dari 1 sampai nomor 4. Itu aja tugasnya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.